Shalom, saya minta tolong ya semuanya, minta tolong, tolong, tolong banget. eh Jangan lama-lama di luar, karena nggak tahu kenapa menurut saya ini sangat penting untuk diperhatikan, sangat penting sekali. Tolong semuanya simak baik-baik firman Tuhan hari ini. Kalau benar-benar saudara pengen hidup, simak baik-baik. Saudara kasih Tuhan, sebelumnya saya bersyukur saya udah saksikan hari Jumat, eh, saya ngalamin kesembuhan. Saudara mungkin nggak ada yang tahu kalau minggu lalu sepanjang minggu itu saya udah saksikan, sepanjang minggu itu jantung saya seperti diperas. Memang saya ngalamin kesembuhan tahun 97 dari sakit jantung. Kemudian tahun 2005 sepertinya saya mengalami hal serupa, tapi ternyata Tuhan sembuhin saya dan saya nggak minum obat sama sekali. Di kejadian lagi di minggu lalu, saudara mungkin nggak menyadari kaki saya sudah lemas, saya harus berkhotbah, itu udah mau roboh. Begitu jantung rasa diremas begini, itu kaki semua loyo. Tapi saya berdua istri, kemarin malam saya dengar nubuatan, jelas itu perkataan Tuhan. Tuhan bilang aku menyembuhkan. Dan ternyata puji Tuhan saya sembuh total. Dan semua juga saya bilang semua doa-doa saudara semua. Mungkin saudara tidak ada yang tahu, ternyata saya sakit lumayan serius. Tapi puji Tuhan hari ini saya sehat. Saya masih tetap gemuk. Dan hari ini saya merasa seperti ada yang berbeda. Seperti ada yang berbeda. Saya seperti mengalami kehidupan yang baru. Mengalami kehidupan yang baru. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu Petrus ditahan, jemaat berdoa. Itu hal yang mustahil terjadi. Dia melewati beberapa pintu penjagaan tanpa penjaga melihat. Bahkan tali kekang yang mengikat dia itu bisa rontok begitu aja dengan satu sentuhan dari malaikat. Dan tanpa saudara sadar, doa saudara semua itu mengerjakan perkara seperti itu. Saya sakit lumayan serius, 1 minggu kemarin, 2 minggu kemarin, saya ngalamin sakit yang lumayan serius. Saya sampai batalin semua jadwal pelayanan. Dan puji Tuhan, hari ini saya survive, saya bisa sehat, dan saya bisa melayani lagi. Ya, karena Tuhan masih mempercayakan saya untuk membimbing kalian. Puji Tuhan. Hari ini kita bicara soal panggilan Samuel. Panggilan Samuel. Kita akan bahas dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21, tapi enggak usah dibaca dulu. Saya tanya dulu, saudara tahu Samuel enggak? Tahu siapa Samuel? Anaknya Pak Philip. Siapa Samuel? Ada yang tahu? Anaknya Hana, Zakaria. Oke, ada lagi yang lain? Yang ulang tahun, Bu Ida? Base ulang tahun juga. Ada yang tahu siapa Samuel? Ya, oke. Anak yang dipakai Tuhan, oke. Mungkin kita bilang
dia seorang nabi yang mengurapi Saul dan Daud. Saul dan Daud. Dia dipakai Tuhan untuk urapi Saul dan Daud. Nabi yang dipakai Tuhan untuk membangun suatu kerajaan. Simak ya. Dia terpanggil firman Tuhan itu jarang dan penglihatan juga tidak sering. Coba sama-sama saudara buka di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 21. Dari ayat 1 Samuel 3 dari ayat 1. Kita baca ayat 1 dulu. 1 Samuel 3. Oke. Iya. Iya. Yang dua-dua boleh. Oke, coba. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Eli siapa? Eli siapa? Eli adalah imam yang gendut. Ya. Udah jangan ditekanin gendut ya, udah. Kita terusin. Eli adalah seorang imam yang gendut. Di bawah pengawasan Eli. Terus? Pada masa itu firman Tuhan jarang. Firman Tuhan jarang. Terus? Penglihatan pun tidak sering. Penglihatan pun tidak sering. Jadi Samuel adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk bangun suatu kerajaan. Dia terpanggil saat firman Tuhan jarang dan penglihatan juga tidak sering. Saya bilang sama saudara, dia terpanggil dalam situasi yang buruk sekali. Situasi yang buruk. Situasi yang buruk adalah situasi di mana firman Tuhan itu jarang didengungkan dan penglihatan pun jarang dilihat. Saudara bisa lihat pada waktu Israel mengalami hukuman di kitab Amos. Kita lihat di Amos 8 ayat 12. Saat hukuman dijatuhkan, coba lihat Amos 8 ayat 12. Amos 8 ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Mereka cari firman Tuhan terus, tetapi tidak mendapatnya. Tapi nggak dapat. Simak ya. Saat hukuman atas Israel dijatuhkan, mereka cari firman, tapi tidak ditemukan. Ini adalah masa yang buruk. Dan ini dialami juga pada masa Samuel, di mana firman Tuhan jarang dan penglihatan tidak sering. Hal ini menegaskan, hal ini kenapa ditaruh di awal. Sekali lagi, kenapa itu ditaruh di awal pembahasan tentang Samuel. Hal ini menegaskan maksud dan tujuan terpanggilnya Samuel. Simak ya, maksud dan tujuan terpanggilnya Samuel apa? Yaitu kebangunan firman Tuhan. Kebangunan firman Tuhan. Samuel terpanggil untuk membawa kebangunan firman. Bukan sekedar untuk legitimasi suatu kerajaan Israel. Bukan sekedar untuk melegitimasi kerajaan Israel, yaitu mengurapi Saul dan Daud. Bukan itu tujuannya. Tapi untuk membawa kebangunan firman Tuhan. Jika begitu, saudara harus menyadari, firman Tuhan itu adalah pondasi dari satu kerajaan. Saya ulang sekali lagi. Firman Tuhan adalah pondasi dari kerajaan Israel. Tanpa kebangunan firman Tuhan, tidak pernah ada kerajaan. Bisa paham nggak sampai sini? Saya ulang. Tanpa firman Tuhan, tidak akan terjadi
kerajaan. Sekarang saudara lihat, Keluaran 19 ayatnya ke-6. Keluaran 19 ayatnya yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Kita akan menjadi suatu kerajaan, yaitu kerajaan imam. Simak. Terus? Dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Gimana caranya terbentuk suatu kerajaan? Tidak ada cara lain selain firman. Sampai sini bisa nangkep? Kalau saudara perhatikan terus di pasal 20, itu bicara soal hukum Allah. 10 hukum Allah. Itu bicara soal firman. Sekarang di perjanjian baru, saudara lihat 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita nih imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Sekarang saudara lihat juga di Wahyu 1 ayat 6 sampai 8. Wahyu 1 ayat 6 sampai 8. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi satu kerajaan. Dia membuat saudara dan saya menjadi satu kerajaan. Terus? Menjadi imam-imam bagi Allah. Menjadi imam bagi Allah. Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Iya. Tuhan membentuk suatu kerajaan. Tuhan sedang membentuk suatu kerajaan. Dan pondasinya adalah firman Tuhan. Kalau saudara mau masuk di dalam kerajaan itu, saudara tidak bisa tidak. Firman itu harus ada di dalam. Terus ayat 7. Wahyu 1 ayat ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya. Terus 8. Wahyu 1 ayat 8. Lihat. Tadi dibilang dia akan membentuk suatu kerajaan imam. Terus ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada. Dia adalah firman. Jadi untuk membangun satu kerajaan, tidak ada cara lain. Firman harus benar. Sampai sini bisa paham? Jadi apa pondasinya? Firman. Bisa saudara bayangin situasi yang begitu menakutkan jika firman Tuhan kita abaikan. Sementara firman Tuhan adalah dasar pembangunan suatu kerajaan. Umat kerajaan. Bisa saudara bayangin. Kalau saudara mengabaikan firman Tuhan begitu aja. Sementara firman Tuhan ini adalah dasar terbangunnya suatu kerajaan imam. Yaitu saudara dan saya. Bagaimana jadinya kerajaan itu tanpa firman? Bagaimana bisa kita bilang, saya adalah umat kerajaan, sementara saudara mengabaikan firman Tuhan? Jujur, saya khawatir. Banyak kekhawatiran di saya dalam tanda kutip. Kenapa? Ini bernubuat. Jemaat bernubuat. Saya sampai kekhawatiran saya gini. Ada nggak sih saudara menyimak baik-baik gitu? Apakah sini keluar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan? Apakah saudara benar-benar memperhatikan itu? Kekhawatiran saya, semakin banyak Tuhan bicara, semakin banyak ngerti kamu. Dan semakin banyak ngerti kamu, semakin banyak dituntut daripadamu. Dan lagi, semakin banyak Tuhan bicara, semakin kita banyak melupakan apa-apa. Apa yang Tuhan ngomong. Dan itu bahayanya. Sekarang lihat, Amsal 1 ayat 23 sampai 28. Tolong semua. Ini firman ini penting.
Ya. Amsal 1 ayat 23, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Tuhan mau bercakap-cakap dengan saudara dan saya. Oke. Tuhan mau memberitahukan isi hatinya kepada kita. Terus? Amsal 1 ayat ke-24, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Ya, ketika aku mengulurkan tangan, Tuhan mengulurkan tangan. Kita nggak peduli. Ketika Tuhan panggil, kita nggak peduli. Ketika Tuhan ngomong, kita nggak peduli. Terus apa yang terjadi? Amsal 1 ayat 25, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ketika Tuhan bicara, kita sibuk dengan apa yang ada di sekitar kita. Terus apa yang terjadi? Amsal 1 ayat ke-26, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan menertawakan celakamu. Halo? Tolong perhatikan baik-baik. Kamu celaka, Tuhan ketawain. Terus? Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Serem gak? Terus? Amsal 1 ayat 27, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Iya, terus 28. Amsal 1 ayat 28, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku. Pada waktu itu mereka akan berseru kepada Tuhan. Terus? Tetapi tidak akan kujawab. Tidak akan kujawab. Terus? Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Saudara simak ya. Ini yang namanya hilang kesempatan. Selagi ada kesempatan, cari Tuhan. Benar-benar. Selagi ada kesempatan, dengar firman Tuhan benar-benar. Kenapa? Karena tanpa firman Tuhan, tujuan Tuhan untuk membangun suatu kerajaan nggak bakal bisa jadi. Kenapa? Karena kamu yang menolak. Simak ya, pertumbuhan gereja bukan dilihat dari jumlah, faktor eksternal. Jangan bilang gereja ini besar, jemaatnya gede. Pertumbuhan gereja bukan dari jumlah, tapi dari berapa firman Tuhan diubah oleh jemaat jadi tindakan. Berapa firman Tuhan yang diubah sama jemaat semua di sini menjadi tindakan dan perbuatan. Saudara lihat, Eli, Hofni, dan Pinehas itu imam. Mereka mati kenapa? Mereka mati kenapa? Karena mereka mengabaikan firman Tuhan. Saudara boleh ngabaikin saya berbicara, tapi saudara jangan abain firman yang saya sampaikan. Kenapa? Jika engkau celaka, Tuhan menertawakanmu. Sorry, kita akan berhadapan dengan sisi satu, kebaikan Tuhan. Sisi lain, kita berhadapan dengan keadilan Tuhan. Di dalam kasih, itu pasti ada keadilan. Satu lagi, dalam kasih juga pasti ada didikan. Amin. 1 Samuel 2 ayat 29 sampai dengan 30. 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 30. 1 Samuel 2 ayat 29, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Ini bicaranya Tuhan kepada Eli. Terus? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Ya, jadi dia mengambil apa yang bagian Tuhan. Terus 30. 1 Samuel 2 ayat 30, sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan janji sama Eli, keluargamu dan kamu akan hidup di hadapan Tuhan. Tapi lihat, karena kamu menyimpang, kamu gak memperhatikan firman,
Kamu nggak peduli sama firman, apa yang terjadi? Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Iya. Jadi gini. Sorry ya, maaf ya. Kalau you jadikan Tuhan keset, Tuhan akan tunjukin siapa Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai barang yang tidak berharga, Tuhan akan nunjukin keberhargaannya kepada kita. Kalau kita tidak mau bertobat dengar firman Tuhan, Tuhan akan membuat kita bertobat dengan cara yang berbeda. Bisa ngerti enggak maksud saya? Kalau engkau nggak mau bertobat dengar firman Tuhan, Tuhan akan membuat engkau bertobat dengan cara yang lain. Saya terkesima dengan ngelihat satu ayat ini. Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayatnya yang ke-37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Aduh, saya tersentuh banget lihat ayat ini. Tahu enggak? Saudara boleh searching di Google, ini ada kejadian di mana ada satu peternakan ayam, bukan di sini tapi di Eropa, itu terbakar. Semua pemilik keluarga ini pergi bisa nyelamatin diri, tapi ayamnya tidak. Dan begitu yang pemiliknya ini apinya sudah padam, pemiliknya ini kembali ke peternakannya. Dia mendapati induk ayam sedang nutup anak-anak ayam dan induknya mati. Begitu diangkat, anaknya masih hidup. Kejadian ini di mana? Di London. Anak-anaknya masih hidup. Nah, ini yang Tuhan bilang, aku rindu mengumpulkan anak-anak itu. Seperti induk ayam. Dia panggil saudara. Dia panggil. Misalnya, Bella, ayo dia panggil. Dia panggil Ibu Wilma, dia panggil semuanya, dia panggil semua. Ngapain? Dikumpulin bawa kepak sayapnya. Kenapa? Karena di depan ada bahaya. Induk ayam terbakar, tapi beberapa anaknya bisa selamat di bawah sayap induknya. Saudara bisa simak ini baik-baik ya. Tuhan sudah mati buat saudara. Tuhan mati bagi saudara. Supaya saudara selamat. Tuhan cuma bilang, ayo ikut aku. Kumpul bersama aku, kumpul bersama aku. Kamu akan ada di bawah sayapku. Kamu aman. Tapi anak ayam, tapi masalahnya, anak ayam punya kewenangan. Anak ayam punya hak untuk menolak. Betul gak? Betul gak? Kita punya hak untuk menolak. Begitu saudara menolak, mendengar firman Tuhan, apa yang saudara dapat? Enggak lain selain api kok. Enggak lain selain api. Tuhan gak mau saudara kena api. Tuhan mau saudara kumpul di bawah sayapnya. Anggaplah Tuhan lagi ngomong sama saudara hari ini. Tuhan lagi manggil saudara, ayo kumpul semuanya. Tapi kita gak mau dengerin suara Tuhan. Kita mau dengerin suara hati kita. Saya mau ikutin kemauan saya. Saya mau ikutin semua keinginan saya. Saya gak mau berubah. Maaf saya bilang. Engkau sedang menimbun murka Allah di dalam dirimu. Tuhan itu punya otoritas.
Tapi anak ayam punya hak untuk menolak. Sama seperti domba sama gembala kan? Domba sama gembala sama kan? Kalau domba ini ngikutin, domba ini aman. Kenapa? Gembala bawa tongkat. Nah, dia bawa tongkat sambil ada suaranya. Ketika ada ular keluar dari padang gurun, ular keluar dengan tongkat dia ketok ularnya. Tapi ada domba yang lari keluar. Begitu dia lari keluar, dia kena ular, ya salah dia sendiri. Tuhan bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Kalau saudara adalah domba, saudara harus dengar firman Tuhan. Kecuali saudara kambing. You gak ngerti suara gembala. You akan lari suka-suka. Maaf ya, saya rindu kita semua berubah deh. Saya rindu kita semua berubah. Apakah firman Tuhan sudah sungguh-sungguh jadi pondasi dalam hidup kita? Pertanyakan ini dalam diri saudara. Sekali lagi, apakah firman Tuhan sudah sungguh-sungguh jadi pondasi hidup saudara? Pertanyakan ini. Gereja sejati itu tidak bisa dipisahkan dari kebangunan firman Tuhan. Tidak bisa. Firman Tuhan bukan hanya sekedar sakit sembuh, masalah beres, keuangan beres, ekonomi beres. Saudara hanya hidup di dalam bawah tanda. Saudara tidak berjalan menuju tujuan. Kalau cuma ngomongnya berkat, saudara sedang hidup di bawah tanda. Mencari tanda-tanda terus, mencari tanda tanpa tahu tujuannya kemana. Gereja sejati tidak bisa dipisah dari kebangunan firman Tuhan. Dan apa arti kebangunan tanpa disertai ketaatan dari para dombanya? Saya ulang sekali lagi. Apa arti kebangunan firman Tuhan tanpa disertai ketaatan dari para dombanya? Pertumbuhan kita tertampak dari ketaatan kita kepada firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Pertumbuhan saudara dan saya itu tertampak dari ketaatan saudara dan saya kepada firman Tuhan. Ingat saudara, di dunia ini tidak ada yang abadi. Di dunia ini tidak ada satupun yang abadi. Semua yang di dunia ini berubah-berubah. Saudara lihat, mundur saudara 12 tahun lalu. Saudara belum kenal yang namanya Android. Saudara hanya tahu BlackBerry. Ya, saudara tahunya BlackBerry. Saudara mundur lagi 20 tahun lalu. Saudara hanya tahunya 3310 Nokia. Lagunya kita nggak tahu yang namanya foto-foto pakai handphone, nggak tahu. Tapi lihat sekarang berubah drastis. Lihat ya, saya mundur 10 tahun lalu. Misalnya saya mundur 10 tahun lalu. Kita masih nonton pakai TV tabung kan? Ya. Sayanya slim dulu. Sekarang TV-nya slim, sayanya tabung. Lihat semua berubah, semua di dunia ini tidak ada satupun yang abadi. Tapi firman Tuhan itu abadi. Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu. Semua akan berlalu. Terus? Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tapi firman Tuhan gak pernah akan berlalu. Semua boleh berubah, tapi firman tetap sama. Ya. Lihat deh, kita lihat nanti berapa tahun ke depan,
banyak lagi yang berubah. Mungkin hari ini kita bisa pergi naik mobil isi bensin. Mungkin berapa tahun ke depan kita udah nggak pakai bensin lagi, pakai dorong. Mungkin banyak hal yang berubah, banyak hal yang berubah. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Bagaimana firman Tuhan itu jadi perbuatan dalam hidup kita? Kita lihat di Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Lihat bagaimana firman Tuhan itu harus jadi perbuatan dalam hidup kita. Kalau saudara tidak mengubah firman Tuhan itu jadi perbuatan, saudara akan masuk dalam satu penghakiman. Tidak bisa tidak. Sekarang kita kembali ke 1 Samuel 3 ayat 2 sampai dengan 10. 1 Samuel 3 ayat kedua, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Eli mulai katarak. Eli matanya mulai kabur karena dia udah tua, gendut lagi. Terus? Sedang berbaring di tempat tidurnya. Terus? 1 Samuel 3 ayat ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Samuel tidur di mana? Bait suci Tuhan. Di mana? Bait suci Tuhan. Bait suci Tuhan. Terus? Tempat tabut Allah. Di mana? Di tempat tabut Allah. Samuel tidurnya di situ loh. Terus? Ayat 4. 1 Samuel 3 ayat 4. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Terus? 1 Samuel 3 ayat 5. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Yang manggil Tuhan dia larinya ke Eli. Terus? ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Iya, panggilan pertama. Terus? 1 Samuel 3 ayat 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Panggilan kedua. Terus? 1 Samuel 3 ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Terus? 1 Samuel 3 ayat 8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. 3 kali. Terus? Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. 9. 1 Samuel 3 ayat yang 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Dia kembali tidur di dekat bait, di dekat tabut perjanjian. Terus ayat 10. 1 Samuel 3 ayat 10. 4 kali. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lihat ya. Samuel dipanggil 4 kali. Tapi saudara perhatiin ayat 7. Makanya tadi saya bilang, dia tidur di mana? Di bait suci. Di dekat apa? Tabut perjanjian. Lihat ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dia sudah pelayanan belum? Sudah. Dia sudah ikut Eli dari mulai dia masih kanak-kanak. Karena dia adalah anak yang dijanjikan. Simak baik-baik ya, simak baik-baik. Dia tinggal di bait dan tidur di dekat tabut. Tapi di situ dibilang, dia tidak mengenal, belum mengenal Tuhan. Firman belum dinyatakan kepadanya. Yang saya mau sampaikan di sini,
Enggak peduli betapa aktifnya engkau pelayanan. Enggak peduli betapa engkau rajinnya ke gereja. Tapi kalau engkau tidak memperdulikan firman Tuhan, engkau belum mengenal Tuhan. Kalau engkau masih hidup semau-mau, hidup sesuka-sukamu, dosa jalan terus, saya bilang sama saudara semua, engkau belum mengenal Tuhan. Seberapa aktifnya engkau di pelayanan, enggak pusing. Yang Tuhan mau adalah apakah firman itu kau dengar dan kau ubah jadi perbuatanmu. Apakah firman itu sungguh-sungguh telah mengubahmu. Enggak peduli betapa aktifnya kita. Kalau kita nggak memiliki relasi yang khusus dengan Allah. Sorry, maaf, saya bilang kalau saudara nggak punya hubungan atau relasi khusus dengan Allah, saudara belum mengenal Tuhan. Saya tanya di sini, saya tanya semuanya, saudara udah kenal Tuhan belum? Jadi ragu kan kita jawabnya. Kenapa? Kenapa? Karena kita nggak tahu relasi kita dengan Tuhan seperti apa. Kadang on, kadang off. Hubungan kita sama Tuhan itu kayak kapal selam. Kadang kayak kapal selam Rusia, lebih banyak hilangnya kita. Lebih banyak di dalam kegelapan kita. Sorry, maaf ya. Lebih banyak di dalam kegelapan kita. Begitu kapal selam masuk ke air, dia lebih banyak di dalam gelap. Dia gak keluar, dia gak ketemu matahari, gak ketemu terang. Kita kayak gitu. Pusing kita ngelihatnya begini. Jujur. Apakah saudara takut dengan keadaan saudara saat ini? Ragu gak kita dengan keadaan kita hari ini? Kenapa? Karena relasi yang kita bangun sama Tuhan, apakah itu sudah cukup membuat hubungan indah dengan Tuhan? Enggak salah dong, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan bilang apa? Aku enggak kenal kamu. Aku enggak kenal kamu. Walaupun kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, aku telah bernubuat demi namamu, aku telah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku telah mengusir setan demi namamu. Tuhan bilang, aku enggak kenal kamu. Kenapa? Karena kamu enggak punya relasi dengan aku. Tapi Pak, saya berdoa setiap pagi. Tiap mau makan saya berdoa. Tiap mau tidur saya berdoa. Saya bilang sama saudara, kalau doa itu dibangun berdasarkan rutinitas, itu bukan relasi. Doa harus dibangun berdasarkan kasih, bukan rutinitas. Sampai sini paham enggak? Tidak ada relasi, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Doa hanya sebatas liturgi. Ya hari Minggu saya harus ke gereja. Berapa banyak orang Kristen rajin ke gereja. Tapi pertanyaan saya, apakah semua orang Kristen mengenal Tuhan? Saya tanya semua di sini, apakah saudara mengenal Tuhan? Kita jadi ragu menjawabnya. Kenapa? Karena kita tidak punya relasi yang benar dengan Tuhan. Saya bilang, kalau saudara tidak mau benar-benar berubah hari ini, bahaya hidup kita. Kenapa? Kita tidak tahu kapan maut itu menjemput kita. Sampai sini ngerti dah? Saya cuma bilang, ayo deh sama-sama kita berubah. Ayo sama-sama kita berubah. Kalau you mau benar-benar, you mau hancur-hancur aja, silakan. Firman Tuhan berapa minggu yang lalu kita udah baca. Tuhan sendiri yang ngomong, kayak mau mati, matilah. Seakan-akan Tuhan gak peduli. Yang mau mati, mati aja kata Tuhan. Ingat gak?
Kita bahas di Raja-Raja ya. Tuhan sampai ngomong begitu. Di Yeremia, Tuhan bilang yang mau mati, mati aja. Kenapa? Karena kita gak mau peduli dengan firman Tuhan. Makanya di Wahyu kan dibilang, yang benar, dia akan terus bertambah benar. Yang cemar, dia akan terus mencemarkan dirinya. Saya cuma bilang sama saudara, saya berdoa, kita berdoa sama Tuhan. Jangan ada satupun yang hilang di tempat ini. Gak boleh ada satupun yang hilang di tempat ini. Saya rindu saudara semua bangun hubungan sama Tuhan benar-benar. Amin dah. Amin. Sekarang kita lihat di ayat 10 dan ayat 21. 1 Samuel 3 ayat 10 dan 21. Gimana firman Tuhan itu ada di otak kita. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Terus. 1 Samuel 3 ayat ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, dia mengalami Tuhan secara pribadi, ayat 21. 1 Samuel 3 ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman. Dengan perantaraan firman. Sadar gak? Tuhan itu, jangan kalau saudara bilang, Tuhan hadirlah, hadirlah. Bukan begitu. Kadang Tuhan hadir lewat firman-Nya. Firman-Nya tajam banget, itu Tuhan hadir di situ. Sampai sini ngerti gak? Kehadiran Tuhan bukan dalam wujud fisik atau hadirat aja. Tapi kehadiran Tuhan itu lewat firman yang disampaikan. Sejauh mana engkau meresponnya? Apakah firman itu berubah jadi perbuatanmu? Apakah engkau membangun relasi setelah firman disampaikan? Tuhan menyatakan diri pada Samuel. Dan Samuel membangun suatu relasi. Saudara perhatiin aja dah Ayub. Saudara udah ngerti semua, saya udah bahas berkali-kali. Ayub kena bahaya, kena masalah. Ayub kenal Tuhan enggak? Enggak. Dia tahu Tuhan tapi enggak kenal Tuhan. Kalau saudara, Tuhan mau kenalan sama media. Tuhan bilang, gue mau kenalan sama lu, gimana caranya? Bermasalah ya? Supaya apa? Supaya lewat badai hidupmu, engkau tahu Tuhan ada di sana. Kita kan cuma taunya baik-baik semua. Ayub akhirnya mengenal Tuhan di Ayub 32. Dia ketemu temannya, namanya Elihu. Elihu bilang, kamu begini, kamu salah. Kamu begini, kamu salah. Ayub tidak membela diri. Apalagi begitu dia ketemu Tuhan. Tuhan bilang, waktu aku pisah laut dan daratan, kamu di mana? Waktu aku bikin buaya, kamu di mana? Waktu aku ciptain kuda Nil, kamu di mana? Oke, udahlah kita jangan ngelawan Tuhan deh. Lu gak bakal menang lawan Tuhan. Kita lawan Tuhan. Kalau lu gak berkatin gua gak mau ikut lu. Kita lawan Tuhan. Kita kerjain Tuhan. Tuhan cuma ngomong gini, Ci, waktu aku bikin lautan, kamu di mana, Ci? Waktu aku pisahan lautan sama daratan, kamu di mana? Di mana? Di mama kamu ya belum ada. Mau lawan Tuhan kita. Mau adu pintar sama Tuhan. Tuhan bilang, waktu aku ciptain kuda Nil, kamu di mana? Ya ilah Tuhan, kuda Nil. Ciptain semut aja gua gak tahu tuh. Kita mau lawan Tuhan gak bisa.
Ikutin aja Tuhan, ikutin aja Tuhan. Percaya deh, semuanya baik-baik. Ikutin aja Tuhan. Dengerin aja. Lakukan aja firman Tuhan. Semua akan jadi baik. Relasi dengan Tuhan tidak bisa dipisah dari pengenalan dan juga ketaatan. Jadi pengenalan akan Tuhan ditandai juga dengan ketaatan. Ada seorang teolog berkata begini. Sorry, bahasa Jawa. You can only know God as much as you love your God. Sorry. Jadi dia bilang gini, pengenalanmu akan Tuhan bergantung seberapa besar kasihmu kepada Tuhan. Sampai sini ngerti? Seberapa besar kamu mengenal Tuhan, itu dibatasi oleh kasih kita sama Tuhan. Kasih kita akan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sedemikian rupa, kamu akan mengenal Tuhan dengan sempurna. Tambah besar kasih kita akan Tuhan, tambah kita bisa mengenal Tuhan. Wih, luar biasa. Saudara mau mengenal Tuhan enggak? Mau mengenal Tuhan benar-benar? Jangan batasi dengan kasihmu sama Tuhan. Kadang kita lebih mengasihi dunia kita lebih mengasihi diri kita lebih mengasihi anak-anak kita lebih mengasihi kesenangan-kesenangan kita. Itu yang membatasi pengenalan kita akan Tuhan. Dan itu udah bagus. Tambah besar kasih kita sama Tuhan, tambah kita mencari Tuhan. Saya ulang, tambah besar kasih kita sama Tuhan, tambah saya mencari Tuhan. Saya pacaran sama Karen, saya bilang, ini cewek berbeda nih. Gua kejar. Gimana caranya gua kenal dia lebih dalam? Kenapa? Karena kasih itu sudah mulai muncul. Begitu kasih itu mulai muncul, saya akan cari tahu siapa dia. Anak siapa dia. Lahirnya kapan. Rumahnya di mana. Saya cari tahu siapa dia. Bisa ngerti tak? Ya. Semua yang pernah pacaran pasti ngalamin. Ya. Semua yang pernah pacaran pasti ngalamin. Kecuali yang sudah dijodohkan dari masih bayi. Ya, pasti ngalamin semuanya. Kita nyanyi, hey siapa dia? Cie. Kita cari dia, kita cari tahu, kita korek identitasnya. Bapaknya siapa, mamanya siapa, bapaknya kumisan enggak? Kalau bapaknya kumisan, waduh, gua takut nih, gua serem. Kita mesti cari tahu. Kita akan cari tahu siapa dia, sampai kita bisa kenal sama dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, itu begitu. Saudara akan cari tahu terus tentang Tuhan. Tambah saudara korek firman Tuhan. Sampai tuh saudara disingkapkan kebenaran. Dan kebenaran memerdekakan saudara. Kita kembali ke 1 Samuel 3 ayat 11 sampai dengan 18. Ini bicara soal hukuman terhadap Eli. Diulang lagi. Hukuman terhadap Eli diulang lagi. Ayat 11 sampai 18. 1 Samuel 3 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ya, simak kata bising. Simak kata bising. Terus lanjutkan. 1 Samuel 3 ayat 12. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Ya, aku akan genapi semua janjiku kepada Eli. Janji apa? Yang baik? Enggak. Semua yang enggak baik justru digenapi. Terus? 1 Samuel 3 ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni dia tahu, dia sadar berdosa. Dosa yang diketahuinya. Tapi tidak bertobat.
Oke, saya ulang. Tahu dosa, tapi nggak mau berubah. Ibrani 10 ayat 26. Simpen dulu ini. Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Terus sesudah memperoleh pengetahuan tentang setelah kebenaran, kita sadar itu kesalahan, terus maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. oke. Tuhan cuma ngomong sama kita, mau berubah enggak? Ayo loh, nggak berubah? Gimana? Oke, terus lanjutkan. Tadi di 1 Samuel 3, ya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Ya, ya. Terus 1 Samuel 3 ayat 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban enggak sajian. bakal bisa dihapus dengan korban sembelihan. Jadi ini yang namanya hilang kesempatan. Korban sembelihan itu bicara soal penebusan. Penebusan itu nggak bisa, udah nggak bisa lagi. Kenapa? Sekarang sudah terbuang kok. Terus? Untuk selamanya. Terus? 1 Samuel 3 ayat 15. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Dia segan. Kenapa? Dia nggak berani. Karena Eli galak? Enggak. Karena dia punya belas kasihan kepada Eli. Terus? 1 Samuel 3 ayat 16. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapak. 17. 1 Samuel 3 ayat 17. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu, janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Eli nantang. Terus? 1 Samuel 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Oke. Hukum Eli diulang. Maaf ya, simak baik-baik garis bawah ini. Jika kamu menganggap hal rohani itu seperti sampah, maka hidupmu akan jadi seperti sampah tanpa penghormatan. Saya ulang ya, jika engkau menganggap hal-hal rohani itu sebagai sampah, maka hidupmu akan dijadikan seperti sampah tanpa sadapun penghormatan. Serem gak sih? Lihat ayat 11. Kita kembali ke ayat 11. Firman Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Apa arti bising? 2 Raja-Raja 21 ayat 11 sampai 12. 2 Raja-Raja 21 ayat 11 sampai dengan ke-12. 2 Raja 21 ayat 11. Oleh karena Manasye, Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-halanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Iya, terus ayat 12. 2 Raja-Raja 21 ayat 12. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Iya. Bising kedua telinganya. Tuhan memanggil nabi. Simak ya, Tuhan memanggil nabi bukan untuk memprediksi masa depan. Banyak orang bilang, oh dia nabi. Kerjaannya bernubuat. Bernubuat apa?
untuk memprediksi masa depan? Bukan. Tuhan memanggil nabi bukan untuk memprediksi masa depan, tapi untuk menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang bengkok. Tapi untuk menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang bengkok. Maka ketika suara kebenaran disampaikan, orang yang tidak kuat akan tutup telinga. Bising. Tutup telinganya, bising. Nggak kuat kita dengarnya. Saudara dengar firman yang menghibur, saudara akan bilang, aduh puji Tuhan, jiwamu dipuaskan. Tapi saudara dengar firman yang mendidik, saudara akan tutup telinga. Dan saudara bilang, nggak kuat gue. Bising, bising banget, tutup telinga. Nggak kuat, kita tutup telinga, bising. Kita dipanggil untuk menjalankan fungsi nabi. Saya ulang sekali lagi. Saudara dan saya dipanggil untuk menjalankan fungsi nabi. Kristus sampaikan isi hatinya. Pasti menjadi polemik bagi orang-orang yang hidup di dalam daging. Waktu Tuhan menyampaikan isi hatinya, bising enggak bagi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Bising. Bising enggak saudara dengar teguran-teguran hari ini? Berarti saudara mau berubah. Bising itu karena daging tidak mau dituding. Bising itu karena daging tidak mau dituding. Kita bilang, firman-Nya menghakimi. Kenapa? Karena daging kita nggak mau dituding. Daging itu harus dihakimi. Saya ulang ya, simak ya. Daging harus dihakimi. Atau engkau yang akan dihakimi. Saya ulang, dagingmu harus dihakimi. Atau engkau yang dihakimi. Pilihan ada di tangan kita loh. Simak ya, banyak orang nggak paham ini. Banyak orang nggak paham. Simak nih, Injil itu menyelamatkan. Tapi pada saat yang sama, Injil menghukum dan menghakimi. Injil itu menyelamatkan, tapi pada saat yang sama, dia juga menjatuhkan hukuman dan penghakiman bagi orang yang menolaknya. Oleh sebab itu bising, kita nggak bisa dengar. Kita sampaikan, begitu kita menyampaikan kebenaran bagi orang-orang yang terhilang. Ada nggak saudara punya belas kasihan buat mereka yang terhilang? Ini teolog juga nih yang ngomong, teolog lagi yang ngomong ya. Dia ngomong gini, mercy is the foundation of ministry. Mercy, compassion, belas kasihan, itu dasar dari suatu pelayanan. Kalau saudara nggak punya belas kasihan sama orang, saudara hidup dalam kebencian, saudara tidak layak melayani. Kenapa? Karena Tuhan melayani dengan belas kasihan. Ketika saudara bersaksi, saya bersaksi sama Ibu Wati. Ibu Wati menolak saya. Apa yang saya bikin sama Bu Wati? Saya bilang, dasar loh, ke laut aja. Kalau saya punya kasih, saya nggak bikin itu. Saya nyampein ke Bu Wati. Bu Wati nggak berubah. Saya mundur, tapi saya berdoa. Tuhan selamatkan dia. Tuhan jamah dia. Dengan caramu, bukan dengan caraku. Oke, ada nggak belas kasihan di dalam kita? Seperti Samuel. Ketika dia dengar penghukuman dari Tuhan buat Eli, dia segan menyampaikannya. Ayat 18. Ayat 18. Diulang. 2 Raja-Raja 21 ayat 18. Kemudian Manasye mendapat Salah. 1 Samuel 3. Iya. 1 Samuel 3 ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya Samuel kasih tahu semua yang akan terjadi bagi Eli. Terus apa? Kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saya nanya sekarang, Rita, menurut Rita,
Bagaimana dengan keadaan Eli? Waktu dia ngomong gitu. Ya. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Tapi sorry, pada dasarnya dia tidak mau berubah. Dia tidak mau bertobat. Ini kesalahan fatal. Waktu Daud ditegur sama Nathan, dia langsung bertobat. Tuhan ampuni aku, dalam debu aku bertinggal, dalam debu aku bertobat. Betul gak? Daud bertobat waktu ditegur Nathan. Eli ditegur Samuel, ditegur sama Tuhan. Dia bilang apa? Ayo Tuhan jadiin semuanya. I don't care. Gua gak peduli. Saya bilang ini kesalahan fatal. Jika saudara dengar suara Tuhan hari ini, jangan lagi kerasin hatimu seperti Eli. Jika saudara dengar suara Tuhan hari ini, saya bilang sama saudara semua, ayo kita sama-sama bertobat. Amin. Lihat, saudara lihat deh. Mazmur 51 ayat 1. Mazmur 51 ayat 1. Ayat 2, ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Setelah dia menghampiri Batsheba, setelah dia membunuh Uria, apa yang terjadi? Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bertobat gak? Bertobat? Sekarang lihat Eli. 1 Samuel 3 ayat 18. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Sebenarnya Tuhan ngomong sama Samuel supaya Samuel menyampaikan ke Eli, supaya Samuel nyampein ke Eli, supaya Eli bertobat. Eli bertobat ya? Enggak. Eli bilang, jadiin aja. Aku siap. Kita seringkali seperti itu. Kita lawan Tuhan dengan cara kita. Kita bilang, Tuhan, lu bunuh gue aja. Matiin gue. Lebih baik. Kita gak sadar, begitu kita mati, api udah di depan, udah nyambut kita. Kita ngomong mah gampang. Ngomong mah gampang. Kita gak ngelihat efeknya. Ya ilah, ternyata apinya lama, abadi, gak mati-mati. Ngomong mah gampang, mati aja. Mau bunuh diri, gampang. Tahu gak efeknya? Saudara masuk penjara, saudara masih bisa keluar kok. Masuk penjara, kita bisa bilang, wah puji Tuhan, 2 tahun saya bisa keluar. Saudara masuk neraka, sampai kapanpun kau gak bisa keluar. Makanya di situ dibilang tempat tanpa harapan. Di penjara aja masih ada harapan bisa keluar. Di neraka tidak ada harapan. Saya cuma bilang sama saudara, mana jalan yang kau pilih? Tuhan mau gak saudara berduka? Tuhan gak mau saudara berduka. Tuhan gak mau saudara menangis selamanya. Tuhan mau saudara bersuka. Jika saudara tahu salah, ayo yuk sama-sama kita bertobat hari ini. Supaya saudara mengalami pemulihan. Jangan sampai saudara biarkan dosa itu tinggal tetap di dalam saudara. Ayo sama-sama kita berubah. Tuhan, saya terikat dengan ini. Tuhan, tolong saya Tuhan terikat dengan ini. Masa sih Tuhan gak tolong kita kalau kita punya kemauan? 1, kerjasama dong sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, beri saya kekuatan. Tuhan bilang, oke, aku beri kamu kekuatan, tapi kamu harus menolak. Ada kerjasama antara Tuhan dengan kita. Ini cara Tuhan. Saya mengundang saudara semua, jangan lagi abaikan firman. Amin.
bertobat sungguh-sungguh. Mau berubah, berubahlah sekarang. Amin. Tuhan berkati.